おめえら俺のダチに何してくれてんだよ。来いよ。上等だよ。Halo semua, apa kabar kalian? Ya, gue harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini gue mau lanjut menceritakan kelanjutan alur cerita dari drama Jepang, yakni Shiritsu Bakalea Koukou. Jika sebelumnya kita sudah membahas yang 12 episode, kali ini kita akan lanjut membahas Shiritsu Bakalea Koukou The Movie. Bisa dibilang ini merupakan film penutup dari drama Shiritsu Bakalea Koukou. Singkatnya, cerita akan berfokus pada STM Bakada yang akan berpindah ke gedung SMA Catalia Pusat atau Catalia 1, serta mereka juga harus beradaptasi di sekolah tersebut yang tentunya sangat ketat dan disiplin. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Di awal film kita akan diperlihatkan masa lalu dari abang kandung Tatsuya yang bernama Ren Sakuragi, yang mana ia dan kawan-kawannya dari STM Bakada sedang tawuran dengan salah satu STM terkuat di sana, yakni STM Kikukou yang saat itu dipimpin oleh Kenji. Saat itu Ren telah berhasil membantai para murid STM Kikukou dibantu teman-temannya, hingga akhirnya ia bisa berduel 1 lawan 1 melawan Kenji. Pada pertarungan tersebut, Ren yang menjadi legenda di STM Bakada ternyata berhasil mengalahkan Kenji. Akan tetapi karena tidak terima, Kenji pun mengambil sebuah besi dan langsung menghantamkannya ke arah Ren. Dan film pun dimulai. Kemudian cerita berlanjut di STM Bakada dan Catalia, yang mana sekarang kedekatan antara murid-murid mereka semakin akrab, walaupun masih seringkali terjadi perselisihan kecil di antara mereka. Bahkan terlihat kini saya dan Asada semakin dekat, dan begitu pula dengan Fumi dan Tatsuya, yang juga tampak mereka semakin akrab. Tak lama berselang, Sohei tiba-tiba datang dan mengabarkan bahwa sekolah Bakada akan digabungkan kembali dengan sekolah lain. Akan tetapi, ternyata setelah mencari tahu, ternyata Sohei salah menangkap maksud dari informasi tersebut. Yang mana rencana penggabungan itu sebenarnya adalah bahwa satu kelas di STM Bakada akan diuji coba selama 1 bulan untuk dikirimkan ke SMA Catalia Pusat dan akan belajar di sana. Yang tentu saja Fumi dan teman-temannya juga akan ikut serta dalam penggabungan tersebut ke SMA Catalia Pusat. Pak Guru juga mengingatkan Tatsuya dan kawan-kawan bahwa penggabungan tersebut akan sulit bagi mereka karena tentu saja di SMA Catalia Pusat banyak sekali aturan-aturan yang sangat ketat. Karena jika mereka melanggar peraturan di sana, kemungkinan besar mereka akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu di Catalia Pusat sendiri saat ini sudah ada ketua OSIS baru bernama Yuka. Yuka menjadi ketua OSIS di sana semenjak kepindahan Fumi ke STM Bakada. Yuka merupakan murid pindahan dari Inggris yang dikenal sebagai siswi yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan di sekolah. Bahkan terlihat ketika salah satu temannya tidak sengaja bersin di hadapan banyak orang, sontak Yuka pun langsung mengeluarkannya dari circle pertemanannya. Di sisi lain, Tatsuya dan teman-temannya terlihat sudah datang di SMA Catalia Pusat dengan membawa meja-meja legend mereka. Kedatangan mereka di sana juga sedikit membuat mereka minder, karena mereka merasa tidak cocok bersekolah di sekolahan yang sangat high class. Ditambah lagi dengan ketua OSIS baru, yaitu Yuka, yang mempunyai sifat yang sangat angkuh dan sobat bersih.
Hal itu terlihat ketika ia dan teman-temannya sedang makan, tiba-tiba ada daun jatuh tepat di salah satu makanan di sana. Seketika itu juga Yuka langsung memanggil pelayannya dan menyuruh untuk membuang makanan tersebut. Sementara itu, Fumi dan kawan-kawan yang khawatir terhadap anak-anak STM Bakada, ia pun memberikan arahannya agar tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di SMA Catalia Pusat, karena tentu saja itu bisa membuat Tatsuya dan kawan-kawan dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal itu, seketika Tatsuya dan kawan-kawan pun sedikit jiper dan mulai mencoba untuk mematuhi peraturan tersebut, agar bisa secepatnya kembali ke sekolah mereka. 守ってもらえるわよね。 Hari pertama belajar pun dimulai. Pada scene ini, Yuka memperkenalkan dirinya sebagai ketua OSIS SMA Catalia Pusat di depan kelas, serta Fumi yang juga merupakan ketua OSIS di SMA Catalia Cabang 2. よろしくお願いいたします。 Akan tetapi Yangki tetaplah Yangki. Terlihat di sana mereka tidak memperhatikan guru yang sedang mengajar serta selalu membuat kegaduhan sendiri. Bahkan mereka juga sering membuat keributan di kelas yang membuat semua siswi SMA Catalia Pusat ketakutan. Di sisi lain, Fumi dan teman-temannya masih bisa memaklumi sikap dari mereka karena tentu saja sudah terbiasa dengan sikap begajulan dari anak-anak STM Bakada. Kemudian cerita berlanjut. Setelah jam pelajaran selesai, Tatsuya dan kawan-kawan tidak sengaja berpapasan dengan Makoto dan Yuki yang telah berkhianat sebelumnya. Yang mana mereka berdua memutuskan untuk keluar dari circle pertemanan Tatsuya yang dianggapnya sudah tidak seganas dulu dan lebih memilih untuk melawan Tatsuya agar bisa menjadi nomor 1 di STM Bakada. Sementara itu, Yuka menemui Fumi untuk memberitahukan bahwa festival sekolah akan segera diselenggarakan. Akan tetapi, di sini Yuka tidak membutuhkan saran atau masukan apapun dari Fumi yang sebelumnya sudah pernah menjadi penanggung jawab sekaligus penyelenggara festival sekolah tersebut. Alasan Yuka merubah konsep festival sekolah yang dipakai Fumi sebelumnya adalah karena Yuka ingin mengembangkannya sesuai tren masa kini. Dan dari sinilah perselisihan antara kelompok Yuka dan Fumi mulai terjadi. Dan acara festival itu rencananya akan menggunakan konsep cosplay cafe, yang mana nantinya di sana juga akan diadakan sebuah voting dari para pengunjung untuk menentukan siapa yang paling unggul di antara kelompok mereka. それはいいアイデアね。 Kemudian Shin berpindah ke Tatsuya yang mendatangi suatu jalan, yang mana ternyata itu adalah lokasi terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kakaknya meninggal. Singkat cerita, di masa lalu setelah Ren berhasil mengalahkan Kenji, secara mengejutkan Ren mengalami kecelakaan motor yang harus merenggut nyawanya. Bersamaan dengan kematian Ren, pada saat itu Kenji pun memutuskan untuk berhenti dari sekolah. Kemudian cerita berlanjut. Pada scene ini kita akan diperlihatkan sekelompok anak STM Alma Mater Biru sedang membantai anak-anak dari STM lain di sebuah pelabuhan. Yang mana Alma Mater Biru itu adalah anak-anak STM Kikuko yang dipimpin oleh murid bernama Kaito. Di malam harinya, Asada yang sedang di perpustakaan, ia tidak sengaja bertemu dengan Fumi. Yang mana ternyata Fumi di sana sedang mencari buku tentang pendidikan di Amerika. Karena faktanya adalah Fumi akan melanjutkan sekolahnya di luar negeri, serta akan meneruskan kuliahnya di sana. Dan dari sinilah hanya Asada lah orang yang mengetahui tentang rencana Fumi tersebut. Kemudian pagi harinya ketika ingin berangkat ke sekolah, Tatsuya dan Asada tidak sengaja melihat gembelan dari sekolah lain yang sedang mengganggu seorang ibu-ibu di sana. Lantas Tatsuya pun langsung menolongnya. Akan tetapi ketika Tatsuya ingin menggulung mereka, seketika itu juga Asada pun menghentikannya karena mereka sudah berjanji untuk tidak melanggar peraturan SMA Catalia.
Untungnya secara tiba-tiba mereka diselamatkan oleh Kaito yang tidak sengaja lewat di sana. Namun saat Kaito mengetahui bahwa Tatsuya adalah jagoan dari STM Bakada, sontak Kaito pun terlihat sangat marah dan seperti membenci STM Bakada. 中田の桜木達也っつうんだ。中田か。 Tak lama setelah itu datanglah polisi yang langsung membubarkan mereka semua. Hari festival di SMA Katalia Pusat pun tiba. Namun di sana Yuka mempunyai rencana untuk mengasingkan anak-anak STM Bakada di suatu tempat. Mereka semua dibawa dan dikunci di sebuah ruangan. Yang tentu saja Yuka tidak ingin anak-anak STM Bakada membuat kegaduhan dan merusak festival tersebut. ああ、そんなに気がんなって。上から物言ってんじゃねえぞ。もうしばらくお待ちくださいね。 Di sisi lain, tindakan yang dilakukan oleh Yuka ternyata membuat Fumi tidak bersemangat dan menjadi kepikiran dengan nasib Tatsuya dan kawan-kawan. Yang mana padahal voting dari pengunjung banyak yang lebih memilih Fumi dibandingkan dengan Yuka. Karena tidak ingin kalah, akhirnya Yuka pun membuat sebuah ide licik lagi, yang mana ia memberikan sebuah tiket VIP kepada para pengunjung, agar para pengunjung bisa memilih dirinya. 絶対負けられないわ。 Di sisi lain, Tatsuya dan Makoto serta para murid STM Bakada lainnya sedang terlibat perkelahian karena perbedaan di antara mereka, yang mana itu membuat pintu yang terkunci menjadi rusak, dan pada akhirnya kesempatan itu digunakan oleh Tatsuya dan yang lainnya untuk kabur dari tempat tersebut. Akhirnya mereka pun menemukan sebuah tempat persembunyian, yang mana itu merupakan kamar untuk ganti kostum. Lantas mereka pun memutuskan untuk memakai kostum-kostum itu agar bisa mengelabui para guru yang sedang mengejar mereka. Sementara itu pada scene ini kita jadi tahu bahwa ternyata Kaito merupakan adik dari Kenji, yang mana semenjak memutuskan keluar dari sekolah, Kenji bekerja menjadi seorang montir, dan Kaito sendiri bertekad untuk mewujudkan cita-cita kakaknya tersebut, yaitu untuk menjadikan STM Kikuko setara dengan Suzuran dan STM Oya. Kaito juga berambisi untuk membalaskan dendam kekalahan kakaknya dulu. Maka dari itu sebelumnya ia sangat marah ketika mendengar kalau Tatsuya merupakan murid dari STM Bakada. Sebelum menyerang STM Bakada, Kaito bersama anak-anak STM Kikuko terlebih dahulu menyerang rival dari STM Bakada, yakni STM Ukanjin, yang mana ternyata STM Kikuko secara mengejutkan bisa membantai habis para murid STM Ukanjin, termasuk 2 orang terkuat di sana. Dari pertarungan itu dapat kita simpulkan bahwa kekuatan dari STM Kikuko sangatlah kuat. Sementara itu, Tatsuya dan teman-temannya masih berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para guru di SMA Katalia. Akan tetapi, secara tidak diduga, papan besi di sana tiba-tiba terkena angin dan akan menimpa Yuka yang sedang berada di bawahnya. Namun dengan cepat, anak-anak STM Bakada berhasil menahan papan besi tersebut serta berhasil menyelamatkan Yuka. Tentu saja dari kejadian itu membuat Tatsuya dan kawan-kawannya menjadi ketahuan oleh para guru, dan pada akhirnya mereka semua pun harus mendapatkan hukuman karena dianggap telah membuat kegaduhan. Mengetahui hal itu, Fumi pun langsung memperingatkan mereka untuk tidak berkelahi lagi agar tidak dikeluarkan dan secepatnya bisa kembali ke STM Bakada. Di sisi lain, Yuka juga sudah berhasil mendapatkan kemenangannya di festival itu. Akan tetapi, sayangnya ia tampak tidak begitu senang setelah mendengar kabar bahwa anak-anak STM Bakada akan mendapatkan hukuman. Karena tentu saja Yuka merasa bersalah serta merasa berhutang budi kepada Tatsuya dan kawan-kawan. Keesokan harinya, STM Kikuko mulai melakukan penyerangan terhadap anak-anak STM Bakada. Mereka pun membantai Makoto dan Yuki, yang mana target utama STM Kikuko sebenarnya bukanlah mereka berdua, melainkan Tatsuya, yang merupakan orang terkuat di STM Bakada. Alhasil, Makoto dan Yuki pun dibantai habis oleh anak-anak STM Kikuko.
Di sisi lain, Tatsuya mendapat info dari anak-anak STM Ukanjin bahwa STM Bakada saat ini sedang menjadi incaran dari STM Kikuko, yang mana mereka berencana untuk menghancurkan STM Bakada dan akan menjadikan STM Kikuko yang terkuat seperti Suzuran. 負けんじゃねえぞ。 Sementara itu, dari kekalahan Makoto dan Yuki sebelumnya membuat mereka berdua dijadikan sebagai sandera agar Tatsuya datang ke basecamp STM Kikuko. Mereka pun menelpon Tatsuya dengan menggunakan HP Makoto, yang mana mereka menginfokan bahwa Makoto dan Yuki sedang disandera oleh mereka, dan jika ingin mereka berdua selamat, maka Tatsuya harus secepatnya datang ke basecampnya. Mengetahui hal tersebut, tentu saja anak-anak STM Bakada sangat bersemangat untuk segera menolongnya. Akan tetapi, Tatsuya teringat kembali bahwa Makoto dan Yuki telah berkhianat. Lantas, Tatsuya pun memutuskan untuk tidak datang menyelamatkannya. Tatsuya kemudian pergi ke sebuah tempat dan bertemu dengan Fumi yang langsung memberikan sapu tangan kepadanya. Fumi lalu mengajak Tatsuya untuk ketemuan jam 4 sore di halaman sekolah karena Fumi ingin mengatakan sesuatu kepada Tatsuya. Setelah itu, Tatsuya pun berjalan menuju ke suatu tempat, yang mana ternyata Tatsuya berencana untuk datang sendiri ke basecamp STM Kikuko. Namun di tengah perjalanan, Tatsuya dihadang oleh Asada, yang tentu saja sudah mengetahui rencana dari Tatsuya tersebut. Dan pada akhirnya, mereka berdualah yang mendatangi serta menyelamatkan Makoto dan Yuki di basecamp STM Kikuko. Di sisi lain, Kaito sendiri sedang menghajar bawahannya karena mereka telah menyandra Makoto dan Yuki tanpa sepengetahuannya. Dan tak lama setelah itu, Tatsuya dan Asada pun datang, yang mana kedatangan mereka berdua membuat Makoto dan Yuki terkejut karena ternyata Tatsuya mau untuk datang menyelamatkannya. Di sini Tatsuya pun juga terkejut, yang mana ternyata orang yang menolongnya sebelumnya merupakan murid dari STM Kikuko yang akan menjadi lawannya tersebut. Dan pertarungan antara Tatsuya dan Asada melawan STM Kikuko pun terjadi. Akan tetapi, karena terlalu banyak jumlah pasukan dari STM Kikuko, Tatsuya dan Asada pun tidak bisa menahan serangan dari anak-anak STM Kikuko. Alhasil, mereka berdua pun terpojok dan tidak sanggup lagi untuk melawan. Namun, ketika Tatsuya dan Asada ingin disayurin, secara tiba-tiba anak-anak STM Bakada yang lainnya datang untuk membantu. Dan pertarungan antara kedua STM itu pun berlanjut. Jelas saja dari kedatangan mereka bertiga, kini Tatsuya dan Asada juga sudah mulai bangkit kembali untuk melawan anak-anak dari STM Kikuko. Dan kini pertarungan menjadi lebih seru karena para jagoan dari kedua STM tersebut mulai berduel satu lawan satu. Ditambah lagi dengan Makoto dan Yuki, mereka berdua pun memutuskan untuk kembali berpihak kepada Tatsuya, serta memberikan jalan kepada Tatsuya dan Asada untuk langsung menghadapi Kaito di atas gedung. Sementara itu, di waktu yang sama, Fumi sedang berpamitan dengan Yuka karena akan melanjutkan pendidikannya di Amerika. Fumi juga menitipkan SMA ke Thalia bersama anak-anak STM Bakada. Kemudian Fumi pun pergi ke halaman sekolah untuk menunggu Tatsuya sesuai dengan janji mereka sebelumnya, yang mana padahal Tatsuya sendiri sedang baku hantam dengan sekolah lain. Di sisi lain, tampak Tatsuya dan Asada sudah berhadapan dengan Kaito di atap gedung. Dan pada akhirnya kita akan melihat pertarungan dua pemimpin sekolah untuk menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Sementara Asada akan bertarung melawan orang terkuat nomor 2 dari STM Kikuko.
Sementara itu, Fumi masih saja menunggu kedatangan dari Tatsuya. Akan tetapi, tentu saja Tatsuya tidak akan datang karena Tatsuya masih bertarung demi nama baik sekolahnya. Di sisi lain, para jagoan dari STM Bakada sudah berhasil mengalahkan jagoan-jagoan dari STM Kikuko. Dan kini pertarungan hanya menyisakan Tatsuya dan Kaito saja. Terlihat pertarungan antara dua pemimpin sekolah tersebut berjalan sangat imbang, yang mana tentu saja mereka mempunyai tekad yang kuat untuk menjadikan sekolahnya setara dengan Suzuran dan STM Oya. Hingga pada akhirnya Tatsuya pun berhasil menumbangkan Kaito dengan Superman Punch andalannya. Tetapi di waktu yang sama, Fumi sudah mulai berpamitan karena dirinya yang akan pergi ke Amerika. Dan tentu saja Fumi sangat kecewa kepada Tatsuya karena Tatsuya tidak datang menemuinya. Di sisi lain, kini Tatsuya sudah berhasil mengalahkan Kaito, yang mana itu menandakan bahwa STM Bakada masih menjadi sekolah terkuat di sana. Akan tetapi dari kekalahannya tersebut, Kaito yang tidak terima memutuskan untuk mengambil sebuah besi dan memukulkannya ke arah Tatsuya. Sontak Asada yang melihatnya pun langsung menyelamatkan Tatsuya, sehingga pukulan tersebut malah mengenai dirinya. Akan tetapi ketika Kaito ingin memukul, secara tiba-tiba ia dihadang oleh kakaknya yang tidak lain adalah Kenji. Yang mana Kenji melakukan itu semua karena ia tidak ingin Kaito menjadi yang terkuat dengan cara yang kotor. Yang mana tindakan Kaito tersebut merupakan tindakan yang pernah Kenji lakukan di masa lalu kepada Ren. Akan tetapi meskipun Ren sudah terkena pukulan tersebut, ia masih bisa bangkit dan bertahan, serta masih bisa mengalahkan Kenji. Namun setelah apa yang dilakukan Kenji tersebut, Ren sama sekali tidak marah dan malah menganggap bahwa Kenji merupakan lawan terkuatnya. Dan dari situlah Kenji mulai respek kepada Ren dan juga menyesali perbuatannya. Sakuragi Ren wa ore no saikyou no dachi da. Dan pada akhirnya tawuran antara dua STM terkuat itu pun dimenangkan oleh STM Bakada. Di sini Kenji pun sedikit teringat kembali dengan sosok Ren saat melihat Tatsuya karena memiliki kepribadian yang sama. Seusai tawuran, Tatsuya pun langsung bergegas pergi ke SMA Catalia untuk menemui Fumi. Namun sayangnya Fumi sudah tidak ada di sana dan hanya ada teman-temannya saja. Pada scene inilah Tatsuya mulai mengetahui semuanya bahwa sebenarnya Fumi akan pergi ke Amerika untuk melanjutkan sekolahnya di sana. Mengetahui hal tersebut, seketika itu juga Tatsuya dan kawan-kawan pun mencoba untuk mengejar Fumi ke bandara agar bisa memberikan salam perpisahan untuk terakhir kalinya. Singkat cerita, saat mengetahui bahwa Tatsuya sedang mengejarnya, seketika itu juga Fumi pun langsung menghentikan mobilnya. Dan pada akhirnya mereka pun bisa berpamitan, serta Tatsuya juga mengembalikan sapu tangan milik Fumi yang pernah diberikan kepadanya. Suasana sedih pun menyelimuti mereka semua ketika mereka semua harus merelakan kepergian Fumi ke Amerika. Dan ternyata di dalam sapu tangan tersebut terdapat surat perpisahan dari anak-anak STM Bakada untuk Fumi, yang mana itu membuat Fumi menangis dan terharu saat membacanya. Keesokan harinya, karena terlibat aksi tawuran sebelumnya, Tatsuya dan kawan-kawan akan segera dikeluarkan dari sekolah. Namun secara mengejutkan, Yuka tiba-tiba datang serta mengubah peraturan tersebut. Dan hal itu ternyata disetujui oleh para guru di sana. Tentu saja Tatsuya dan kawan-kawan pun pada akhirnya terbebas dan tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Yang mana itu semua Yuka lakukan karena dirinya ingin membalas budi kepada STM Bakada karena sebelumnya pernah menyelamatkan dirinya. Selain itu, Yuka juga menuruti permintaan Fumi untuk terus menjaga anak-anak STM Bakada. Di akhir film memperlihatkan Tatsuya yang mendapatkan surat dari Fumi, yang mana isinya adalah kabar dari Fumi selama berada di Amerika.
Namun secara mengejutkan, ternyata Asada juga mendapatkan surat dari Fumi, yang tentu saja itu membuat mereka berdua sepakat menjadi rival untuk mendapatkan Fumi. やべえよ達也行くかああふざけんじゃねえぞ Dan film pun tamat. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita Shiritsu Bakalea Koukou the Movie. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.